seluruh jamaah harap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh berpantun. Membaca Quran hari Selasa, hari Rabu membaca kitab. Panitia tergesa-gesa sampai tak sempat memasang atap. Karena tadi Pak Ketua Panitia pakai hari-hari, jadi kita pakai pula. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat semua, masyarakat Kecamatan Mersam semuanya sehat. Nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat. Mobil cantik, rumah besar, bini gemuk, laki sakit, ada gunanya? Oleh sebab itu apa nikmat yang paling baik adalah sehat. Bisa di siang hari panas terik berjemur di lapangan sepak bola. Ini tanda masyarakat Mersam orangnya sehat-sehat. Tadi kami sholat sampai di masjid, kami tengok kotak sedekah yang berisi duit diletakkan di tepi masjid. Saya bilang ini kalau di kampung saya sudah dicuri maling ini. Kok bisa kotak sedekah tak ada yang mencuri? Aman Mersam ini ternyata. Kami tengok di jalan, rupanya 2 orang ibu-ibu penjaga. Patutlah tak hilang. Jadi tim kami bertanya, Bu, ya, ibu tak ikut pengajian di Tanah Lapang Kecamatan Mersam? Sebetulnya kami mau ikut. Lalu kenapa ibu tak ke sana? Ibu sakit? Sehat. Kenapa tak dengar pengajian di Tanah Lapang? Karena kebetulan sekarang sip saya. Rupanya mereka ngutip duit sedekah masjid ini pakai sip-sipan. Jadi ibu tak nengok Ustaz Somad? Tidak. Nasib saya, sip saya sekarang. Ibu, karena niat ibu baik, karena niat ibu tulus, ibu tak mencari Ustaz Somad, Ustaz Somad yang datang mencari ibu. Kami sholat di masjid tadi, berjumpa dengan mereka. Mereka tak datang kemari, tapi jumpa di sana. Mereka tak dengar ceramah, foto aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, bukan tak ngutang. Ustaz Somad sebelum ceramah makan dulu. Itu bedanya di tempat lain sama di Kecamatan Mersam. Di tempat lain ceramah dulu baru makan. Pucat muka Wak, baru makan. Di Mersam enggak, makan dulu. Dikasih pula udang. Masya Allah. Datang Pak Kapolres, ditawari Pak Kapolres lah saya daging. Ustaz makan nih, saya tengok hitam. Pak Kapolres sajalah makan. Udah selesai makan, barulah dikasih tahu oleh Pak Kabak, Ustaz Somad, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ini penuh dengan kuliner. Salah satu makanan yang pernah menang juara internasional adalah gulai talang, gulai itik. Saya tak tahu, rupanya itulah yang ditawarkan Pak Kapolres tadi. Kenapa tak saya ambil? Karena tak tahu. Mau dimakan, ada cuci tangan. Yang saya hormati Bapak Sekda, tadi saya lupa bawa sorban. Datang Pak Sekda dikasihnya sorban. Macam tahu pula dia, topi warna hijau, sorban warna hijau, matching. Masya Allah, tabarakallah. Memangnya Ustaz Somad kalau tak pakai sorban kenapa? Kalau saya ceramah tak pakai sorban, orang tak percaya. Ditengoknya mirip Ustaz Somad, sangkanya mahasiswa KKN. Jadi dikasih sorban. Setelah itu pula disambut dengan sambutan yang luar biasa. Alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak dan Ramil diwakili Bapak Dandim, diwakili Pak dan Ramil, hadir semuanya. Saya kemari dibawa oleh abang saya waktu kuliah di Mesir dulu, sekarang direktur Travel Haji dan Umrah, apa namanya Bang?
khairul umam Jambi, itulah Ustadz Ican Dahrizal Dahlan. Sampai di sini jumpa pula abang saya Bang Amir, dulu kami sama-sama di Al Azhar Kairo. Jamaah semuanya tahu saya dari Mesir, cuman saya kasih tahu lagi, kadang orang tak percaya, sangkanya kita Ustadz ecek-ecek. Ini memperkenalkan diri selintas dan memberitahu siapa yang ada di atas ini, tapi bukan berarti kami ini lebih mulia daripada yang di bawah. Tidak, kalian orang mulia pakai karpet merah. Biasa kita ceramah di atas kayu, di atas rumput, tapi di Kecamatan Mersam di atas karpet merah. Insya Allah. Nah, karpet siapa yang dipinjam itu? Begini orang Mersam memuliakan tamu. Datang tamu dari provinsi sebelah, provinsi Riau, disambut dari airport sampai ke Tanah Lapang, diberikan gulai juara kuliner internasional, disambut dengan marhaban solawat. Begitu tadi Ustadz datang, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini perbuatan orang Kecamatan Mersam ini namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah sesuai dengan temanya, mewujudkan pribadi yang soleh dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu selalu kalau minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, minta supaya anak menjadi orang soleh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mudah-mudahan laki-laki yang soleh ini dijumpakan dengan perempuan yang soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang memakan makanan yang busuk. Inilah cikal bakal perbuatan busuk, karena makanan yang haram. Di antara makanan haram itu adalah dia makan sampai perutnya sebesar rumah, lalu kemudian makan lagi. Itulah dia contoh orang makan busuk, makan haram, makan riba. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Mersam selamat dari riba, amin. Yang sudah terjebak riba, ya Allah tolong lepaskan saudaraku dari Kecamatan Mersam ini dari hutang piutang riba, ya Allah. Jangan cuma amin, berusaha melepaskan diri dari riba. Jangan kaya hebat tapi hutang riba. Orang kalau badannya sehat, jantungnya tenang, detaknya normal, coba rasa jantung. Tapi kalau orang banyak utang riba, lain detak jantung. Kenapa si anu meninggal? Karena kena serangan jantung, mati mendadak serangan. Pernah tak dengar kenapa si anu meninggal? Kena kurap. Di antara serangan jantung, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena selalu memaksakan diri dan kehendak, akibatnya gaji tak sesuai, sawit trek. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu yang saya tengok di belakang. Harga sawit jatuh, pupuk naik, ongkos panen naik, ongkos brondol naik, harga turun, utang banyak. Setiap mendengar suara sepeda motor, disangka tukang kredit, akhirnya mati. Oleh sebab itu maka jangan kita kaya tapi semuanya utang. Rumah hutang, motor hutang, mobil hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu satu, bini. Karena nikah dulu, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau boleh lah bini itu boleh utang, bini pun utang. Nah, aku terima nikahnya dengan berangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, utang. Oleh sebab itu jangan turutkan hawa nafsu. Iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukup, merasa qanaah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, maka engkau orang yang paling berkecukupan. Ini istri-istri ini kalau terlalu banyak minta, ini banyak laki mati muda. Abang
Kalau tahun 2020 Januari tidak bisa mendatangkan Kijang Innova Luxury, balikkan aku ke rumah ayah ibu. Apa? Mati. Mau ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Oleh sebab itu maka kenapa banyak laki-laki korupsi, kenapa banyak laki-laki makan riba, kenapa banyak laki-laki makan haram? Karena perempuan yang tak solehah selalu menuntut, ingin. Tapi perempuan Kecamatan Mersam yang hadir ini adalah perempuan solehah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka solehah? Tadi panas terik, tiba-tiba mereka berdoa turun hujan. Untuk apa? Mendinginkan lantai. Makanya basah kawan. Supaya apa? Supaya panas di atas tetap tak terlampau panas karena sudah diguyur hujan. Tadi saya sholat zuhur, saya tengok hujan. Wah, kacau nih Bang Ican. Hujan tidak. Nanti kita tengok ini. Betul, selesai sholat hujan berhenti, gerimis, tiba-tiba panas lagi. Tapi kadang manusia ini tak bersyukur. Hujan pula. Panas pula. Jadi kau mau apa? Tidak ada cara lain selain bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur punya sawit 2 kapling, insya Allah ditambah 3. Amin. Kalau kamu bersyukur punya mobil 1, insya Allah ditambah 2. Amin. Ibu jangan marah dulu, saya mau mancing bapak itu aja. Kadang mereka ini laki-laki ini banyak laki-laki, persatuan laki-laki tertekan, ketakutan dia. Jadi begitu saya sampaikan, tambah 1, tambah 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, jangan makan riba. Apa itu riba? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Tak ada duit, gadaikan surat tanah, lalu kemudian hutang, bayar lebih, riba. Gara-gara ingin lebih, gara-gara ingin kaya, gara-gara ingin gaya, gara-gara ingin baru, gara-gara lebih. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur di akhirat macam bangkit orang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan di Kecamatan Mersam apa namanya itu? Kesambat kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Ketemas bahasa Inggrisnya. Wah, begitulah nanti bangkit di kubur. Hai fulan, kenapa engkau bangkit kubur macam orang kerasukan setan? Gara-gara makan riba. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan pulang dari tablik akbar ini ada perubahan. Amin. Takutlah makan riba. Yang kedua, diambil duit 100.000 duit riba, dibelikan ke beras, masuk rice cooker, jadi nasi disuap ke mulut anak. Nah, makan. Anak makan sepiring nasi riba, berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, isi otak anak haram. Maka duit haram berubah menjadi nasi haram, berubah menjadi darah haram, naik ke otak pun isinya haram. Heran saya Pak Ustadz, anak saya ini dimasukkan ke pesantren, lari, diajak bangun subuh, bayar. Bukan salah anak, tapi gara-gara salah emak menyuapkan makan riba, haram. 3, efek dari makan riba, lidah berdoa, Allahumma hadina fiman hadait wa'afina fiman afait. Tapi doa tak dikabulkan. Mengapa doa tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, karena engkau makan haram. Mana ada orang Kecamatan Mersam makan babi, makan anjing? Mana ada orang Kecamatan Mersam makan B1, makan B2? Yang ada makan bubur. Tapi kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Bukan bendanya haram, yang dimakannya lontong sayur, yang dimakannya gulai ikan, yang dimakannya gulai talang. Tapi yang menyebabkan haram karena dibeli bebeknya dengan uang
uang riba. Jangan sekali-sekali. Mulak balik saya berdoa, kenapa tak kabul Pak Ustaz? Doamu terhalang, terhijab, terdendeng karena dikasih makan Arab. Yang keempat, pergi ke Makkah, duit riba. Ditelepon Ustaz Haji Rizal Dahlan, Ustaz Ican, kami mau berangkat ke Makkah. Sampai di Makkah, labbaik Allahumma, mari kita bertalbiyah, mudah-mudahan dapat rezeki bisa ke Makkah, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah di Makkah, di bawah Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat haji mabrur? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya Pak Ustaz, Pak Haji itu balik haji tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Kenapa tidak berubah? Tetap main gaple, tetap tak sholat subuh, padahal sudah di Makkah. Salahnya di mana? Salah bukan pada travel, salah bukan pada pembimbing umroh, salahnya adalah karena tidak lepas duit dari riba. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah selamat dari riba, alhamdulillah. Yang masih terjebak riba, mudah-mudahan dilepaskan Allah, amin. Saya ingin ceramah bukan sekedar tablik akbar ramai. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi ceramah Isra Mi'raj di Kecamatan Mersam, lapangan sepak bola Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Ustaz nengok apa? Ada tulisannya sih. Lapangan Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Siapa yang tausiah Isra Mi'raj tadi? Ustaz Somad. Di mana acara tausiah tadi? Panas. Di mana acara tausiah tadi? Masya Allah, sampah berserak-serak. Tolong pulang nanti dari sini jaga kebersihan, boleh? Bawa tutup-tutup botol sampah-sampah, tisu saya sendiri saya bawa. Tak boleh campakkan ke sini. Sebagaimana datangnya tadi bersih, maka pulangnya juga bersih. Bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, bersih makanan. Jangan sampai makan riba. Ini pelajaran yang pertama. Berapa pelajaran Isra Mi'raj yang ingin Ustaz sampaikan di lapangan Kecamatan Mersam ini? Tergantung sampai berapa nanti, karena jamaah sudah kepanasan betul. Tadi awalnya kipasnya pelan-pelan aja, karena udah lama udah cuma. Hati yang panas ini kalau dibawa berselawat, kepala boleh panas tapi hati tetap di. Ajaran yang pertama yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj adalah orang memakan perutnya sebesar rumah, dan Nabi bertanya kepada Jibril, apa yang dimakan orang ini? Inilah orang yang memakan riba. Tapi saya ngomong begini bukan menyindir orang yang gendut perutnya besar, jangan tersinggung. Pesan saya sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini, jangan tersinggung mendengar ceramah Ustadz Somad. Jangan tersinggung, bukan saya hebat, enggak, ajalnya sudah sampai. Saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam Quran, dalam hadis, tak lebih tak kurang, itu saja. Boleh? Kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj? Nabi melihat ada orang yang menanam. Begitu tanaman tumbuh dipanen, kullama hasadu, setiap kali dipanen, ada kamakana, balik seperti semula. Sawit kalau dipanen sekarang paling cepat seminggu, 10 hari baru bisa dipanen lagi. Kalau tempat saya sawit panen sebulan 3 kali. Di Kecamatan Mersam berapa kali? Sama? 3 kali, 2 kali. Oke, artinya tetap lama. Padi dulu setahun sekali nenek-nenek datuk kita. Sekarang padi pun panen setahun paling 2 kali. Ada padi kualitas hebat 3 kali, tapi tetap lama. Tapi ini di Isra Mi'raj lain. Ketika dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Ini siapa ya Jibril? Maka Nabi bertanya, Jibril, ini siapa yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi? Kata Jibril, itulah orang yang
solawat kata yang satu, somat kata yang satu, sholat kata yang satu. Yang betul adalah itulah orang yang bersodakoh. Yang bersodakoh sistem, yang bersodakoh karpet, yang bersodakoh tenda. Mudah-mudahan yang bersodakoh tenda di akhirat nanti dapat tenda di padang mahsyar, amin. Walaupun yang disodakohkannya tenda tak pakai atap, di akhirat tetap dibalas Allah dengan yang pakai atap. Tapi yang paling besar pahalanya adalah yang bersodakoh sound system, karena dengan ada sound system suara menggelegar nih Abdul Somad bisa ngomong, suaranya sampai ke telinga makcik-makcik di bawah. Betul makcik? Kalau tak ada nih bagaimana? Tapi walaupun sistemnya mantap, kalau Abdul Somad kepanasan di atas tak juga bisa ceramah, maka pahala besar juga bagi yang mengasihi kipas angin. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah. Biasanya kipas angin besar begini ada airnya, kering sudah. Luar biasa. Jadi artinya apa? Masing-masing kita ini bersedekah dengan kemampuannya. Yang sanggup bersedekah banyak silakan. Tapi nampaknya orang kecamatan Pematang Gadung, desa Pematang Gadung, kecamatan Mersam, ini saya yakin orang kaya semua, amin. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tuh sawit, di samping sawit pohon karet, di samping karet pula gedung besar megah mewah, mobil pula bukan tanggung, merek mahal-mahal. Itu yang saya tunjuk tuh 500 juta, itu 400, agak murah sedikit, itulah. Artinya apa? Ini orang kaya-kaya. Mudah-mudahan yang tak kaya pulang dari sini rezekinya berkah menjadi kaya. Tapi kalau harta kau yang banyak itu tidak kau sedekahkan, maka tak ada gunanya. Sawit yang luas mati, ada orang mati buat berondol, tinggal mobil yang mewah, mobil cantik, mobil mahal, saya tak mau sebut mereknya, nanti kebetulan sama macam mobil dia, terkejut pula, tinggal semuanya. Rumah tinggal, rumah mewah besar tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Bapak-bapak yang kaya, kau pikir nanti kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu akan kau bawa mobil mewahmu tinggal, rumahmu tinggal, istrimu menangis di atas kubur. Abang, waktu jenazah mau dimasukkan ke dalam, jangan pergi bang. Yang lain mengatakan sabar ya bu, sabar, sabar. Saya diam aja, tak akan mungkin dia mau masuk ke dalam. Nanti kalau ada ibu-ibu yang menangis di pintu kubur suaminya, abang aku mau masuk, tak usah larang, biar aja, coba masuk, masuk, masuk. Tak usah ditahan, mau dia masuk. Saya tanya sekali lagi, kalau suami ibu meninggal, mau ibu masuk agak semalam di dalam? Tengok pak, mereka udah ngaku tak mau mereka. Justru harta yang kau cari selama ini berubah menjadi harta gono. Gini, apa artinya? Kau begono, aku begini. Oleh sebab itu maka janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda di usuk. Sampai masanya kau akan mati. Ibu-ibu yang punya gelang emas, ibu-ibu yang punya cincin emas, ibu-ibu yang punya rantai emas, gelang sudah, cincin sudah, rantai sudah, anting sudah, subang sudah, gigi belum, gigi sudah, gelang kaki pula, kiri kanan satu, kerincing 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 kerincing, sudah semuanya. Apalagi yang belum? Dibeli lonceng besar untuk buah rantai, berbunyi klonteng klonteng klonteng, ingat sapi mor. Hai yang punya emas banyak, apakah kalau kau mati emasmu kau bawa? Dulu saudara-saudara kita Tionghoa, orang Cina, kalau mati emasnya dikubur sekalian. Tapi sekarang saya tanya kawan-kawan saya yang Tionghoa, kalian sekarang kalau meninggal bawa emas? Enggak. Kenapa? Takut diambil maling. Maling tak takut sama hantu. Dulu maling takut sama hantu, sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu takut sama maling. Oleh sebab itu maka pelajaran dari Isra Mi'raj yang kedua, bahwa kita harus banyak-banyak bersedekah. Ibu yang berada di bawah tenda dingin, bapak yang berada di bawah tenda sejuk. Terbalik Pak Ustaz, di sini ibu, di sana bapak. Oke, kita ulang. Ibu yang berada di bawah tenda sejuk, bapak yang berada di bawah tenda dingin. Tapi ini di bawah tenda pakai payung.
Nanti ada orang di padang mahsyar tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, tenggelam karena keringatnya sampai ke ubun-ubun, karena keringat bercucuran. Sekarang ada keringat macam jagung, keringat keluar. Di akhirat nanti keringat keluar macam air keran. Tapi ada orang yang, kenapa Pak Ustaz? Karena sejengkal dari ubun-ubun panas terik. Tapi ada orang yang tak kepanasan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah atap, atapnya bernama sedekah. Sholat juga tadi. Sholat nanti. Kalau boleh cerita sedekah ini banyak yang latah. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu ini yang bersedekah 10 juta, saya sedekah 10 juta, nanti di akhirat tendanya macam tenda ini 10 juta. Kalau yang 3 juta, kalau yang 1 juta, ini 1 juta. Tiang-tiang aja. Kalau yang 15.000, nih payung. Kalau yang 5.000 Pak Ustaz, 5.000, kipas. 2.000 itu karton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Pulang dari sini, mudah-mudahan yang selama ini pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin kikir, bin medik, bin sampili, itu nasab keturunannya, mudah-mudahan balik dari sini dia menjadi orang yang pemurah dan dermawan. Amin. Ustaz Somad, lakiku bukan main pelit Ustaz, laki saya Pak Ustaz pelit, berhitung ngasih duit. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz, dulu dia ngasih saya sebulan 1 juta Pak Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz berlebih sekarang berapa? 1.500.000. Ibu kalau suaminya pelit jangan didoakan cepat mati, doakan supaya dia dapat hidayah. Sembahyang tahajud malam, usollinya dikuatkan, usolli sunnatal hajat, mudah-mudahan lakiku ini berubah. Kebetulan dia sedang tidur di samping, usolli sunnatal hajat, mudah-mudahan lakiku ini berubah. Allahu Akbar. Apa yang kau doakan tadi? Enggak bang, ada orang pelit, kau doakan dia, mudah-mudahan dia berubah ya Allah, kalau tidak matilah dia. Tak boleh mendoakan yang tak baik, doakan yang baik-baik. Nabi saja kepada musuh apa kata dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah karena mereka tidak tahu. Yang tidak tahu siang ini dikasih tahu, yang tak mau tahu ini yang payah. Mudah-mudahan kita semua ini tak tahu menjadi tahu. Amin. Hai bapak-bapak yang punya sawit banyak, hai bapak-bapak yang punya karet banyak, hai bapak-bapak yang punya gaji banyak, PNS, ASN, BUMN, sampai masanya nanti kau akan pensiun, kau akan tua, yang sekarang pelit, yang sekarang bakhil, yang sekarang berhitung-hitung. Ingat, sampai masanya kau akan tua, pensiun, stroke. Siapa yang akan menyuap kau makan waktu sakit nanti? Nih, binimu yang soleha-solehan. Abang, makan bubur ya bang. Kalau kau baik, kalau sekarang kau baik-baik, nanti mereka akan baik juga, ya kan Bu? Tapi kalau kau sekarang pelit, bakhil, berhitung, sakit, stres, stroke, apa kata mereka? Hari pembalasan tiba. Oh dulu yang pelit kan, makan. Betul loh. Saya mancing aja. Itulah luapan kekecewaan mereka selama ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa selamanya kita ini akan sehat? Tidak. Selamanya kita punya duit? Tidak. Oleh sebab itu, berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ini dibiarkanlah pula istri ini mencari makan, dia gaji dia sedikit pun tak mau meleleh. Kau pergi cari sana, ini anak kita bang, yang mengandungkan kau, yang menyusukan kau. Jadi abang, aku datang sekali-sekali aja.
maka uruslah sendiri. Tapi perempuan ini baik, dibesarkannya, dikasihnya makan, tak kering ujung kaki roknya mencari makan. Beras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, tunggang langgang lintang kukang demi untuk anak. Oleh sebab itu maka wahai laki-laki, kalian gagah dan perkasa, tapi kalian wajib memberikan 5 kepada perempuan. Yang pertama, kasih mereka makan. Ibu-ibu sudah makan? Ada yang belum? Dia tadi datang ke sini jam 9. Kami jam 9 sudah datang. Kenapa cepat betul? Salah jadwal. Yang pertama, hai laki-laki, kasih mereka makan. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ibu-ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah, orang kecamatan Mersam lakinya baik-baik semua, dikasihnya pakaian. Tadi saya naik pesawat, banyak perempuan itu yang lakinya tak baik, dikasihnya lah bini rok pendek. Tak ada duit beli kain. Ada pula yang rok panjang tak dikasih resleting. Wah, Ustaz Somad nengok ya, saya tak nengok, saya tertengok. Tapi di kecamatan Mersam cobalah tengok, dari ujung ke ujung jilbab panjang, baju panjang, kain panjang, rok panjang. Tengok anakku, anak kecil pun jilbabnya panjang. Ini menunjukkan laki-laki di Mersam ini laki-laki soleh. Makan baik, pakaian baik, tempat tinggal baik, pendidikan baik, perhatian. Ini perempuan di kecamatan Mersam diperhatikan sama bapak-bapak, makanya penampilannya biasa aja. Ada perempuan yang menor, bedak sampai 3 inci. Nah, itu salah satu ciri perempuan yang tak diperhatikan bapak-bapak. Dipasanglah bedak tadi, muka putih, tangan hitam. Sampai di tempat acara, duduk di bawah terik matahari, panas, lunturlah dempul jadi meleleh. Ya kalau melelehnya serentak tak apa-apa, kiri meleleh, kanan bertahan. Tadi pula waktu mau pasang makeup di rumah, mau cepat-cepat buru-buru, salah pasang, mati lampu, kanan hijau, kiri biru. Tapi ini di Mersam tak ada. Ustaz nyindir kami, Abdul Somad penceramah yang tak pandai sindir-nyindir. Saya to the point saja. Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj, apa dia? Pelajaran yang kedua tak lain tak bukan adalah bahwa kita mesti bersedekah. Hai suami-suami yang kau berikan nafkah untuk istrimu, bernilai sedekah. Kau sekolahkan anakmu, bernilai sedekah. Kau sekolahkan anakmu, bernilai sedekah. Oleh sebab itu maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu akan tinggal. Bisa kita lanjutkan yang ketiga? Sebetulnya kalau cukup 2 saja bisa, tapi saya tak mau ini nanti dijadikan sebagai isu politik. Yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput Nah, ini baru sholat. Tadi kita minta sedekah, dia bilang sholat. Sekarang kita mau sholat, dia minta sedekah. Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput sholat. Tidak ada guna kalau tak sholat. Ustaz Somad, ayah saya tak sholat, emak saya tak sholat. Ayahmu tak sholat? Tidak Ustaz. Emakmu tak sholat? Tidak Ustaz. Kalau begitu jangan kau nasihati emak ayahmu. Anak-anak muda yang sudah sholat, jangan karena kau sudah dengar ceramah Ustaz Somad, kau sekarang sudah sholat, bapakmu tak sholat, emakmu tak sholat, lalu kau pulang ceramah, kau panggil emakmu, mak sini, ayah sini, duduk. Siapa yang tak sholat? Neraka jahanam, campakkan ke sungai. Bukan begitu cara ngasih tahu orang tua. Cara ngasih tahu orang tua adalah bahasanya bahasa kita, tapi yang dipakai mulut orang lain. Bapakmu tak sholat? Tidak Ustaz. Emakmu tak sholat? Tidak Ustaz. Gimana cara nyuruh orang tua sholat Pak Ustaz? Cari orang lain yang kira-kira mulutnya didengar bapak sama emakmu. Siapa dia? Ada tokoh adat, tokoh masyarakat yang dituakan? Ada. Panggil dia. Bapak tokoh masyarakat, tolong nasihati emak yang saya. Kenapa? Karena mereka tak sholat. Bisa bapak nasihati? Kata tokoh masyarakat, aku pun tak sholat juga. Hancur sudah.
alim ulama, tuan-tuan guru, para khalifah tarekat, maka mereka kita minta saran sumbangsihnya. Kalau dia kebetulan kerja di kantor bupati Kabupaten Batanghari, minta supaya Bapak Sekda manggil dia. Sini, kamu tidak sholat. Dari mana Bapak dapat laporan? Tak perlu kau tanya, kamera CCTV bicara. Tak pernah surau musola itu melihat kau masuk ke dalam. Memang ada nampak kau lewat 2 kali, tapi ke WC aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja meninggalkan salat, badannya sehat, dia tidak salat, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau kafir secara nyata, 4 konsekuensinya: jenazahnya tidak dimandikan, jenazahnya tidak dikafankan, jenazahnya tidak disolatkan, jenazahnya tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu kalau begitu dikemanakan Pak Ustaz? Kecamatan Marsam ini ada sungai? Nah, dah tahu sendiri kan? Apa maksud Ustaz? Tahu sendiri lah. Tak tahu kami, campak kan? Kejam sekali Ustaz Somad. Makanya sholat dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu, kenapa ibu bawa anak kecil pengajian? Kenapa tak di rumah saja nonton TV? Karena ibu ingin anak ini nanti 20 tahun akan datang, dia pula lah yang akan menggendong anak dia ke tanah lapang ini nanti insyaallah. Kenapa bapak bawa anak pagi-pagi subuh ke masjid? As-salatu khairum minan naum. Bangun nak, ayo ke masjid. Anak-anak ini tak bisa main suruh aja bu, tak bisa main suruh Pak. Dan bapak suruh ke masjid. Bapak tak ke masjid, bapak udah dewasa. Ibu tak bisa nyuruh anak ke masjid. Ngaji. Emak tak ngaji, emak masih ada urusan lagi. Apa urusan? Sinetron Korea belum, box office belum, update status belum, Instagram, Twitter, BBM, WhatsApp, Telegram, Miligram belum. Na'udzubillah, hancur dunia ini. Oleh sebab itu tidak ada lain, tidak ada bukan menyelamatkan anak-anak kita. Yang ketiga adalah sholat berjamaah. Apa kata Nabi SAW? La yantahiyanna, mereka yang tak sholat ke masjid, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor, mereka yang sholat di rumah, berhenti. Kalau tak berhenti, kubakar. Siapa yang sholat di rumah, kubakar rumahnya. Siapa yang sholat di kantor, kubakar kantornya, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Kabupaten Batanghari, saking banyaknya rumah-rumah yang terbakar karena tidak sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh sholat berjamaah di masjid, laki-laki yang sholat di rumah laki-laki solehah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, ibu besok pagi masak, sambil masak nasi goreng nyanyikan itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Kebetulan lakinya tak sembahyang, ada duduk di situ. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Kok nyindir lagu? Tak ada nyindir. Kebetulan lagu itu aja kata Ustaz Somad kemarin. Walaupun pukul-pukulkan panci itu sedikit. Hidup. Kalau ada bini yang begitu, apakah bini ini jahat? Pak, kalau ada istri bapak begitu, sebenarnya dia itulah yang sayang. Kalau ada pula istri, abang terserahlah bang, mau sembayang-sembayang, mau tidak pun tidak, kau tetap suamiku. Itu tak betul. Masya Allah, tabarakallah, makbul doa jamaah, hujan pun turun. Luar biasa jamaah Kecamatan Mersam. Datang panas, hidup payungnya. Datang hujan, hidup payung. Sedia payung sebelum hujan. Tapi yang berkesan tetap tenda bagian depan. Yang lain tak ada pasang payung, mereka depan nih pasang payung. Saudara yang dimuliakan, saya terus terang penasaran. Nanti sebelum balik ini panitia tolong kasih tahu saya kenapa tengah ini tak pakai tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, saya nikah dengan dia, saya sangka saya bahagia. Dia ganteng Ustaz, kebun sawitnya luas. Waktu datang dulu ke rumah motornya cantik.
Kata emak saya, kau nikah aja lah sama dia nak, nanti kau bahagia. Tapi ternyata setelah anak 3 tak kucium kebahagiaan Pak Ustaz. Kenapa? Karena lakiku Pak Ustaz, gimana rasanya? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena laki tak sembahyang. Oleh sebab itu kalian yang gadis-gadis yang belum menikah, jangan tengok karena gantengnya, karena yang dulu ganteng sekarang lisut. Jangan tengok kayanya, karena yang dulu kaya sekarang miskin susah melarat. Jangan tengok karena jabatannya, yang dulu punya jabatan sekarang pensiun. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Yang suaminya sudah sholat berjamaah, alhamdulillah. Ustaz, boleh kami sholat berjamaah di rumah? Boleh. Tapi sholat berjamaah di rumah sholat tahajud. Adapun sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, maka itu tetap di masjid. Alhamdulillah. Tadi kami sholat di masjid sebelah kiri dari sini, masjid kecil di kampung, tapi saya tengok 3 soft. Masya Allah, penuh masjid. Bangga saya, 3 soft. Tapi saya tengok pemain naturalisasi semua. Yang pemain inti nampaknya imamnya aja. Wah, Ustaz Somad suuzon. Tapi insya Allah tidak. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari istiqomah sholat berjamaah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 1:15. Sekarang jam 2:15. Pas 60 menit ceramah. Sekarang sibak masanya datang pertanyaan. Nanti kalau balik, apa isi ceramah Ustaz Somad? 3 hikmah Islamirat. Yang pertama, jangan kasih makan anak bini makan riba. Yang kedua, rajin-rajin bersedekah supaya panen. Yang ketiga, sholat. Pak Ustadz, apa hukumnya perempuan sholat berjamaah ke masjid? Boleh. Perempuan sholat berjamaah ke masjid hukumnya mubah. Mana dalilnya? Di Masjid Nabawi ada babun nisa. Untuk apa pintunya ada kalau perempuan tak ada? Zaman Nabi perempuan ada sholat berjamaah ke masjid. Bimurutihinna, mereka menutup pakaian, menutup badan mereka. Tak apa-apa, pakai payung tak apa-apa. Yang memayungi saya tak apa, Bapak. Jadi perempuan sholat berjamaah ke masjid hukumnya mubah. Tapi jangan anak diikatkan ke tiang. Diikatkan anak ke tiang dia ke masjid. Nah, itu tak betul. Kalau dia sholat di rumah boleh. Bagaimana memilih pemimpin yang baik Pak Ustadz? Apakah boleh sholat istikharah? Boleh. Dengar baik-baik, partai yang mengusungnya, orang sekelilingnya, kepeduliannya pada agama, cintanya pada keturunan Rasulullah, pedulinya kepada umat. Setelah itu istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Kalau ada yang ngasih duit Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Cocok? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya, sesuai. Tapi duit yang dipilih tadi, yang diambil tadi, masukkan ke masjid yang ada kotak sedekah. Setuju? Tak sama suaranya macam tadi. Jangan duit itu dibawa balik, karena duit itu duit sogok, duit sogok haram. Kalau ada yang sumpah, ini ambil duit, kau mesti bersumpah. Kalau tak sumpah nanti kau makan sumpah. Ambil aja, jangan takut, ambil aja duitnya. Kalau dia ngasih beras, ambil aja. Kalau dia ngasih baju kaos, ambil saja. Apalagi kaosnya tebal, ambil. Yang tipis balikan. Apa hukumnya menjual kotoran ternak? Dijualnya lah tai kambing untuk pupuk cabai. Jual tai kambing ini dengan harga 5.000 sekilo tunai. Haram. Kenapa haram? Karena tai haram, maka menjualnya pun haram. Yang dijual bukan tainya, tapi jasa keringat menskok. Keringatnya tak seberapa, baunya. Nah, maka yang dijual jasanya itu, jasa dia memasukkan ke karung, memikulnya, bukan tainya itu yang dijual. Maka ibu yang menjual tai kambing, menjual tai sapi, menjual tai orang, hukumnya mubah, boleh. Apa pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Ustadz Somad ceramah kepada orang yang sudah baik-baik, betul. Preman-preman di terminal yang tak sholat, yang bertato-tato, yang gondrong, yang metal-metal. Metal itu Melayu total. Siapa yang mengajak preman yang sedang duduk dugem? Tahu dugem? Duduk gemetar.
Siapa yang mengajak preman-preman itu ke masjid? Itu semua adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu yang memukul preman. Pak preman, ayo kita ke masjid, ayo kita ke masjid. Nah itu, oleh sebab itu kalau ada orang yang mengatakan jamaah tabligh ini sesat, itu otaknya sungsang. Kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh, justru jamaah tabligh inilah yang menolong dakwah sehingga dakwah hidup di kampung-kampung. Ustaz Somad datang ke Mersam ini kan karena diundang, dijemput ke airport, dibawa kemari. Jamaah tabligh tak ada diundang, dia yang datang mengetuk pintu rumah orang. Pak, ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya, kau masuk surga sendirian, aku mau singgah ke neraka sebentar. Berhenti jamaah tabligh. Nah, besok datang dia lagi. Pak, ayo kita ke masjid Pak. Kau belum taubat, aku sudah ustaz dah, aku dah haji dah. Pergi sana. Tapi dia tetap tak berhenti. Oleh sebab itu jangan ejek jamaah tabligh. Siapa yang mengejek jamaah tabligh karena berjubah, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjubah. Siapa yang mengejek jamaah tabligh karena jamaah tabligh bersorban, berarti mengejek Nabi karena Nabi bersorban. Mengejek jamaah tabligh karena berjenggot, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjenggot. Aku jamaah tabligh ni menengok jamaah tabligh macam menengok kambing. KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Janggut. Jangan berkelahi hanya gara-gara jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing, aku nengok kau tak berjenggot macam anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Yang ketawa siapa? Musang. Oleh sebab itu jaga persatuan. Kenapa kalian perang? Wahai Korea Utara, Korea Selatan, kenapa perang? Kata Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Kenapa perang Korea Utara, Korea Selatan? Karena bom atom, karena senjata nuklir. Orang Indonesia berkelahi. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bulu. Yang berjenggot bagus, yang tak tumbuh jenggot balik dari sini masak kemiri, gosok-gosok. Tak juga tumbuh, nanti raya kurban ambil jenggot kambing, beli lem kambing, tempelkan. Pak Ustaz, apa beda sedekah, infak, zakat? Semuanya kan sama-sama keluar duit. Iya juga Zakat hukumnya wajib. Zakat beras, padi, zakat rikas, zakat emas, perak, zakat jualan dagang, zakat gaji. Siapa yang bergaji sebulan 3,6 juta, itu sudah keluar zakat 2,5%. Bukan gajinya saja, jangan hitung gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 27 juta. Gajinya 2 juta, pendapatannya 20, karena dia ada uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, total semua. Jadi kalau pendapatan 5 juta, zakat 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta, 1 miliar 25 juta. Nah, keluarkan zakat. Zakat wajib. Apa beda sedekah sama infak? Kalau infak barang, infak kamera, infak karpet, infak sound system, infak pentas, itu namanya infak. Kalau sedekah tidak benda, senyum sedekah. Makanya yang punya duit ngasih tenda, kasih tenda. Yang tak ada duit kasih tenda, senyum aja lah. Datang sini. Tapi senyum sama orang, jangan sama truk bersenyum. Itu gilo. Zakat, infak, sedekah. Ada lagi namanya wakaf. Apa itu wakaf? Mesti pakai akad. Orang yang mewakaf, orang yang menerima wakaf, tanah yang diwakafkan ada ijab sama qabul. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk pondok pesantren tahfiz Quran anak yatim tunai sah. Maka itu namanya wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ada lagi apa itu? Wasiat. Pak Ketua Masjid, ya, aku udah ke rumah sakit. Apa kata orang rumah sakit? Katanya Bapak tak lama lagi 2 Jumat gul. Nah, jadi sebelum gul ini mau kuserahkan itu ruko yang di depan. Itu ruko 2 pintu, mau kuserahkan. Semuanya Pak, enggak, pintunya aja. Serius lah Pak, apa udah mau mati kan melucu juga. Itu ruko 2 pintu, setahun dapat 100 juta. Mau kuwasiatkan untuk masjid. Ketua masjid pun senang. Jangan senang dulu Pak, karena wasiat itu baru dapat setelah yang punya mati. Begitu diserahkannya, dipanjangkan Allah umurnya, tak jadi mati. Pak Ketua Masjid, ya gimana? Ruko sudah pindah, belum mati juga lagi Ustaz. Itu bedanya wasiat sama hibah. Kalau hibah langsung balik nama. Itu ruko 2 pintu untuk operasional masjid tunai.
Oleh sebab itu maka mesti dibedakan zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah. Tak nangkap saya Pak Ustaz. Orang kalau kena panas, kena hujan, memang payah nangkap. Saya pernah kerja di luar negeri, dapat uang dengan cara tak halal. Di kampung saya buat harta. Sekarang harta berkembang biak. Apa hukum dan bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Yang haram dulu berapa? Yang haram dulu 2 hektar tuh Pak Ustaz. 2 hektar itu serahkan semuanya untuk fisabilillah. Serahkan ke masjid, serahkan ke pondok pesantren. Balik dari sini, datangi Buya, Kiai, Ustaz, mana pondok pesantren dekat sini paling dekat, serahkan. Itu 2 hektar aku serahkan ke pondok pesantren, ambillah semua. Kalau Ustaz tanya, kenapa serahkan? Ambil aja Ustaz, yang tanya, aku sudah. Tak perlu sebutkan, itu dulu aku keluar negeri karena itu duit haram, ambillah Pak Ustaz. Kalau tetap saya ambil, haram. Gunakan untuk masalih ammah. Begitu juga dengan uang bank. Saya Pak Ustaz mau nyimpan di bank syariah mandiri, mau nyimpan di bank Islam Bank Muamalah, tapi cabangnya tak ada, kantor cabangnya di Batanghari, di kampung kami di Mersab. Letakkan di bank konvensional, ada bunganya jangan diambil. Bunganya serahkan untuk kepentingan umum, MDA, pesantren, tahfiz Quran, masjid, untuk masalih ammah. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Kami seorang pelajar menuntut ilmu, rasa malas pasti muncul. Jadi Ustaz, bagaimana cara agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu? Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak ada minta duit. Kalian kok bisa pula naik turun nafsu belajar? Kenapa bisa begitu? Ustaz, gimana caranya biar supaya kita belajar rajin terus? Caranya biar supaya belajar rajin terus, bilang sama mak sama ayah, mak, ayah jangan kirim duit. Insya Allah belajar. Kami dulu tak ada kirim duit, belajar terus, karena kalau gagal tak naik tingkat, potong beasiswa 25%. Kalau tak naik 2 tahun, potong 100%. Kalau tak naik 3 tahun, potong semuanya. Kalau tidak ada tiket pulang, siap-siap berenang dari Sungai Nil ke Sungai Batanghari. Oleh sebab itu maka ini harus belajar serius. Beda orang lari santai sama lari dikejar anjing. Nah, cobalah kalau yang mau latihan lari kencang, tingkatkan daging busuk, suruh kencang anjing herder agak 3. Nah, itu insya Allah kencang lari. Nah, begitulah kalian yang sedang sekolah di luar, kasih tahu sama ayah, emak, izinkan aku merantau ke Jambi, ke Jakarta, aku mau belajar, jangan kirim duit, isi aja ATM penuh. Sama aja. Ini terakhir, ini kertas terakhir, udah tak ada lagi kertas, tinggal ada lagi. Saya ini tukang mandikan jenazah. Alhamdulillah. Jangan sepelekan tukang mandikan jenazah. Kalian jangan mengejek orang tukang mandikan jenazah. Jangan sepelekan, rendahkan, hinakan orang mandikan jenazah. Karena kalau kau ejek, nanti pas kau mandi disemprotnya pakai semprot dorsmir. Yang saya mau tanyakan, bolehkah saya menerima upah dari memandikan? Boleh. Kalau ada orang mau ngasih, boleh. Ustadz kemarin emak Ustadz meninggal dunia, Ustadz kasih dari panitia mengasih, dari saya pribadi mengasih, dari keluarga mengasih, kasih mereka banyak karena mereka sudah menolong kesusahan kita. Yang tak boleh itu dipasangnya tarif. Memandikan jenazah kalau kurus murah, yang gemuk mahal. RT 250.000, RW 1 juta. Nah, itu tak boleh. Kita membeli pakaian, makanan, minuman, sadar atau tak sadar kita sudah ikut serta mendirikan rumah ibadah orang non muslim. Apa saja nama produk tersebut Pak Ustadz? www.google.com. Tulis di situ produk-produk yang menolong Israel dan rumah ibadah non muslim. Enter. Sekian persen untuk menolong tentara Israel menembak saudara kita di Palestina. Kalau di Mesir dulu ada namanya Ariel. Ariel itu macam deterjen Ariel, Arab Israel. Nah, itu sekian persen untuk makanan-makanan produk barat, sekian persen. Nah, cari di internet, lengkap. Nanti setelah dapat, print, cetak, tempel dinding masjid. Papan pengumuman masjid. Jangan beli produk ini, boykot, karena akan membantu untuk Israel dan pembangunan ibadah. Bukan berarti kita memusuhi non muslim. Bertetangga dengan non muslim silakan, tapi kalau sekantor dengan non muslim silakan. Tapi kalau sudah terkait ibadah, wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum, harus jelas batasannya.
Apa hukum orang kaya pakai gas subsidi 3 kilo, sedangkan ditabung ditulis hanya untuk orang miskin? Ini namanya orang kaya mental fakir miskin. Kaya tapi mentalnya mental fakir, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Itu subsidi untuk orang miskin, bantuan dari pemerintah, duit umat se-Indonesia ditolongkan, diambil, maka dia sudah mengambil hak orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan ambil hak orang dengan cara batil. Inilah orang nanti yang di akhirat sholatnya hilang, puasanya terbang, zakatnya melayang. Gara-gara apa? Gara-gara mengambil hak orang lain dengan cara batil. Jangan geser sempadan tanah sawit yang pancang yang sudah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional, geser sejengkal. Kau geser, maka 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Saya tak pernah geser sejengkal Pak Ustaz, jadi 2 meter digeser. Curang timbangan, ditimbang di situ 1 kilo lebih 2 mata, begitu dibawa ke rumah 7,5 ons, haram. Tukang jahit dipotong kain, tukang sunat dipotong pendek lah senapang apa. Yang ketawa anak-anak macam paham aja. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita zalimi orang. Kalau berdosa kepada Allah, insya Allah istighfar diampuni Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai kalau sama Allah. Tapi kalau sama tetangga, kalau sama kawan, kalau sama orang yang kita zalimi, berapa orang yang pakai jatah tabung 3 kilo itu yang kau ambil haknya, maka kau akan minta maaf nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kertas terakhir kawan. Di desa saya ada kebiasaan masyarakat setiap diundang acara pengantin selalu ngambil lauk. Itu panitia mau menarik tadi. Apa pertanyaannya tentang pencuri lauk? Dimasukkan ke kantong plastik yang sudah disiapkan waktu pergi undangan. Itu apa hukumnya Pak Ustaz? Kita kalau diundang orang, yang boleh kita makan itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf urf, yang tradisi sekali makan kenyang, artinya makan di situ. Jangan bawa termos sama rantang. Bagaimana kalau saya bawa kawan? Kalau saya bawa kawan makan, maka kawan saya ini makan haram. Ustaz Somad, di mana kita bisa jumpa nanti jam 9 di acara akikah? Mana boleh saya datang Pak Ustaz? Haram saya makan nasi dia. Nanti gue kasih tahu sama dia. Pak, ya, ini ada kawan saya mau ikut, boleh? Nah, silakan Pak Ustaz. Tapi 1 orang kan? Jangan sampai 1 bis. Haram memakan orang lebih. Haram memakan lebih daripada urf. Oleh sebab itu jangan sampai masuk mencuri itu. Mencuri, na'udzubillah. Tradisi ini jangan-jangan pertanyaan menyindir saya mau mengambil gulai talang tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, amin. Masukkan duit 5.000 ke kotak, bungkus gulai sampai 2 bungkus. Na'udzubillah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.